waktunya untuk Majapahit. Oke. Ya, kita Sriwijaya belum ada giliran. Iya. Ya, kita tunggu sampai sejauh mana pemerintah mau Iya. ke Iya. belum ada. Iya. Ya, karena kita fokus dengan sistem adat. Oke. Nah, kalau kita munculkan, kita kan belum berani apa? Seolah-olah NKRI ini di bawah Majapahit. Oke. Ya, tapi saya tidak memunculkan untuk NKRI. Oke. Saya munculkan untuk Indo-Asia. Oke. Ya, supaya sumbangsinya apa? Kalau Anda merasa Juriat Sriwijaya yang ada di Tiongkok, di Guangdong, di Tibet, di Thailand itu Anda merasa di antara 4 itu yang mana literasi atau informasi yang lebih akurat, yang lebih valid ya, yang valid ya. Tentu kan pelaku sejarah dan saksi sejarah. Sayang orang-orang ini tidak ada lagi orangnya, manusianya. Tapi di sini ada keturunan runtunnya, zuriatnya. Zuriat ya. Di antaranya ini beliau. Iya. Dan beliau ini runtun ke 30 dari kepemimpinan Sriwijaya Ketumuan. Jadi Sriwijaya itu sendiri, ia peradaban, ia juga ada penganut monoteisme, ketuhan yang Maha Esa, istilahnya. Iya. Dan mereka ini, kita ini menunggu pemimpin terakhir, pembawa citra agama Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, jadi Sriwijaya ini menunggu itu. Setelah adanya Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir atau pemimpin terakhir peringkat dunia, makanya Sriwijaya itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Berbicara mengenai Sriwijaya, ini yang identik di masyarakat kebanyakan ya, ada suatu kerajaan besar, kerajaan maritim yang berdiri dan jaya di abad ke-7 sampai abad ke-17, yang memang ini sudah sangat melegenda. Nah, ternyata berbicara Sriwijaya, ini jauh sebelum abad ke-7, peradab Sriwijaya sudah ada ya, dalam bentuk peradaban, dan diperkirakan di abad kedua peradaban ini sudah muncul. Menariknya, peradaban tersebut berada di salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Basema, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ini tentu saja menarik ya, bagaimana juga selama ini teori-teori yang mengatakan bahwa Sriwijaya merupakan baru muncul di abad ke-7 dari prasasti Kedukan Bukit, Talangtua, dan juga Candi Muara Takus. Ini diduga termentahkan oleh teori yang sekarang memperlihatkan bahwa Sriwijaya ternyata sudah ada sejak abad kedua dalam bentuk peradaban. Nah, tentu kita akan membahas lebih jauh ya. Kita akan mengetahui bagaimana juga sejarah, termasuk juga apa dasar sehingga Sriwijaya dijelaskan ini sudah ada sejak abad kedua dalam bentuk peradaban. Bersama kita saat ini sudah ada narasumber yang sangat kredibel. Beliau adalah Bapak Yan Harseling. Beliau adalah zuriat pengurus Sriwijaya ya, zuriat langsung, keturunan langsung. Dan juga bersama kita saat ini sudah ada Bapak Hapran Rianda. Beliau sudah dikenal sebagai salah satu budayawan yang ada di kota Palembang. Pak Yanhar, sehat Pak Yanhar? sehat. Ya. Pak Hapran, sehat juga? Alhamdulillah. Pak, ini kita di awal ke Pak Yanhar dulu ya. Pak Yanhar, ini menarik bagaimana misteri Sriwijaya ini semakin banyak Pak ya, selimutnya semakin tebal seperti itu. Belum putus kontroversi, belum tahu secara pasti di mana Sriwijaya, ini muncul juga. Dan penjelasan dari Anda, ternyata Sriwijaya sudah ada sejak abad kedua. Dan menariknya ini di Basema, di Pagar Alam, dalam bentuk peradaban. Mungkin bisa dijelaskan gitu Pak Yanhar, sebelum kita membahas lebih jauh apa kaitan peradaban ini dengan kerajaan Sriwijaya yang abad 7. Mungkin bisa dijelaskan apa ini peradaban Sriwijaya yang sudah ada abad kedua dan Basma itu seperti apa gitu Pak Yanhar? Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, sebelumnya saya sampaikan sesuatu yang suci itu ya, yang dihasilkan jelas proses alami mengalami juga.
di daerah itu harus suci. Ya, tidak mungkin dia orang suci dilahirkan dari wilayah preman apa-apa, kan tidak mungkin. Maka di wilayah saya itu bernama Besma, yang singkatan dari Belingkar Bukit, itu kajian Abluminanas. 9 ruang bumi itu ada sungai Betangari 9 yang ada di Besma. Ya, setelah itu ada roh suci. Mah itu mahkota Cugungumpu. Itu roh suci. Kita tidak bermain di arwah, kita bermain di alam roh. Yaitu bernama Besma. Nah, kebetulan saya juriat ke-30 daripada Sriwijaya, ya. Mungkin waktunya saya harus membuka tabir itu. Ya, pertama Sriwijaya itu didudukkan untuk maritim dagang. Ya, maritim dagang itu berkaitan dan waktu itu pada zaman peradaban kayu. Ya, karena terbagi 4 peradaban itu. Zaman Sribuana, Sriwijaya, Sailendra, Sriwijaya. Saya ada pada posisi di Sriwijaya. Kenapa itu belum diturunkan? Nah, karena proses selama 500 tahun untuk menunggu kelahiran Rasulullah. Nah, jadi abad kedua itu kita udah proses sampai 571 itu Rasulullah turun, supaya berproses lagi abad ke-7 baru muncul Sriwijaya. Nah, dalam perjalanan itu kita punya simbol Jung 7. Jung 7 itu untuk mengarungi samudra. Kapal, Pak, ya? Ya, Kapal juga. Kapal, ya itu dunia kita di situ. Jadi khusus perdagangan dan mengelilingi Indo-Asia. Jadi peradaban di situ, dan di tempat saya ada simbol itu masih ada 1, semuanya 7. Ya, 2 ada di Bengkulu Utara, 1 di Kaur, 1 lagi ada di Lampung, 1 lagi ada di Tanjung Priok. Nah, itu wilayah batasnya. Tempat-tempatnya ada di sana semua. Tapi zaman ini cuma di tempat saya yang masih terpelihara simbolnya itu. Ya, nanti kita akan buat di Tanjung Api-Api itu 3 museum Jungnya. Orang akan bertanya mana 4-nya. 4-nya mungkin dibikin di Besma Pekat Alam. Tuh, itu dasarnya. Ya. Pak Yanar, sebelum kita berbicara ya lebih lanjut mengenai teknis termasuk Sriwijaya juga, ini ada pertanyaan juga. Kenapa baru diungkap sekarang, Pak? Sensasi yang kita cari atau apa gitu, Pak? Enggak, bukan sensasi. Karena ada aturan main, kita kan ada urutan turunan juriat, ya. Kita ada peraturan bahwa 4 junjang 7 ganti 9 gilir itu tepatnya sekarang. Ya. Karena apa? 4 junjang tadi ya, 4 junjang 7 ganti itu 7 ganti keturunan. Ya. 4 kali 7 kali 4 ya. 4 7 28. Urutan ke-30 boleh membuka tabir. Leluhurnya anak cucunya. Ya. Untuk menunggu kesiapan daripada ke-9. 7 ganti 9 gilir. 9 gilir tadi ke-36. Ya. Nah, sekarang kita punya persiapan untuk menuju ke situ. Ya. Pak, Anda boleh saja Pak ya menjas bahwa Sriwijaya ternyata sudah ada di abad kedua Masehi di Basma. Bisa aja seperti itu, argumen seperti itu. Tapi kan banyak juga orang sebenarnya mengklaim bahwa Sriwijaya muncul abad 7, 13 seperti itu. Nah, mendukung argumen Anda dasar agar ini bisa meyakinkan masyarakat, apa gitu Pak yang akan kita tunjukkan buktinya gitu Pak Yanhar? Ya, kita karena zaman itu kan udah ribuan tahun ya untuk naruh jung itu cikal bakalnya simbol dari Sriwijaya kan tidak mungkin di wilayah sini, di daerah sini, karena tempat berlabuh kita itu di Tanjung Api-Api. Maka kita nanti akan membuat museum Jung 7 di Tanjung Api-Api. Itu perjalanan daripada perdagangan. Tuh. Kalau klaimnya Pak, kalau selama ini kan yang dikenal masyarakat, klaim itu dalam bentuk prasasti Pak ya, dan peninggalan arkeologis, candi seperti itu. Nah kalau kita, apa dasarnya gitu Pak, sehingga menjas bahwa abad kedua sudah ada di Basma dan peradaban itu sudah muncul jauh sebelum Sriwijaya ada. Ya, karena gini,
Kita kan masuk ke peradaban, kan ke pemerintahan belum sempat untuk mengurus seperti itu, ya. Karena kan kita tidak terlibat langsung dalam pemerintahan. Oke. Dan waktunya untuk Majapahit, Oke. ya. Kita Sriwijaya belum ada giliran. Iya. Ya, kita tunggu sampai sejauh mana pemerintah mau Iya. ke masalah Ya, Sriwijaya. ini kan rentang abad kedua dan abad ke-7 memang lumayan jauh, Pak, Lumayan. 500 tahun. Ya. Nah, kita tidak ingin klaim Anda dikatakan hanya pepesan kosong Ya. seperti itu ya, Ya. karena tidak didukung oleh bukti. Ya. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan dari Ya. dari komunitas zuriat kita Ya. gitu kan, Ya. Pak Yanhar. Ya. Oke, Pak Yanhar, masih ke Anda. Kita sedikit bernostalgia Sriwijaya abad ke-7 dan ke-13. Ke-11. Ke-11 ya. 12 sudah habis. Turunnya di 11. 11 ya, Dapun Tahyang Sriwijaya Nasa gitu ya. Dan ini mencapai puncak di zaman Balaputra Dewa Ya. seperti itu. Ada yang mendukung ini Pak, prasasti Kedukan Bukit, Talangtua dan lain-lain, Ya. dan peninggalan arkeologis Ya. Candi Muara Takus di Kampar, Ya. Kabupaten di Riau. Ya. Seperti ini kan sangat jelas dan Ya. akurat seperti itu Pak. Nah, ini Ya. sebenarnya korelasi dengan peradaban Sriwijaya yang Anda jelaskan tadi ini seperti apa ini kaitannya gitu? Itu kita kan tidak menutup kemungkinan. Tiap generasi itu kan ada karya. Ya, Ya. Mungkin bidang saya khusus maritim ya. dan bidang ini khusus peradaban apa namanya itu? Batu macam itu ya. Kita dari kemungkinan. Karena di stempel bahwa di Jambi dengan di sini itu adalah kaum Buddhis belajar agama. Ya. Pusat studi ya. Nah, sebenarnya kita Kebudayaan, tanyakan, ya, kita tanyakan itu siapa gurunya. Oke. Dosennya. Nah, itu permasalahannya kan. Iya, iya. Ya, kita membuka wawasan Iya. untuk ke tim biksu di kayak China, kita membuat ketabir di mana Anda belajar dulu. Selain Jung tidak ada Pak ya bukti otentik yang memperlihatkan bahwa peradaban Tidak kedua ada. itu tidak Tidak ada ada. seperti itu ya. Oke, kita ke Pak Apran dulu ini budayawan ini. Beliau Pak sebagai salah satu budayawan di Kota Palembang. Anda bisa menjelaskan Pak, Anda katakanlah yang hilang ya, informasi yang hilang selama ini, karena kita tahu Sriwijaya abad ke-7 seperti itu tadi ya, dan ini ternyata ada klaim dari Zuriat Sriwijaya Pak Yanhar yang mengklaim bahwa sebenarnya ternyata Sriwijaya sudah ada sejak lama dari abad kedua dalam bentuk peradaban seperti itu. Nah, Anda melihat apakah klaim ini logis gitu Pak Apran? Ya, sebetulnya saya minta maaf, saya sebetulnya bukan disebut budayawan, tapi peduli dengan sejarah dan Oke. budaya. Oke. Dan saya belum banyak karya, tapi menyangkut Sriwijaya. Ternyata beliau ini ketemu saya itu menyangkut kaitan-kaitan dengan Sriwijaya Oke. awal ketemu. Nah, yang ditanyakan tadi berkait dengan abad ke-7 dimulainya Dampu Tahyang Sriwijaya Nasa. Dampu Tahyang itu sebutan pemimpin. Oke. Yang pemimpin yang waktu itu disebut Sriwijaya Nasa Nasa. namanya. Nah, itu dibuktikan melalui prasasti Kedukan Bukit dengan kode tahunnya 682 Masehi. Sehingga literasi yang selama ini kita tahu sebatas itu. Iya. Ada literasi yang lain juga yang ada sebelum itu, tapi kita tidak membahas ke situ karena ini literasinya dari Sriwijaya. Betul. Sedangkan kalau saya boleh ngomong, informasi literasi itu, misalnya kalau saya bagi sendiri, orang-orang peduli sejarah atau mengoreksi tentang sejarah tentang itu peduli sejarah ataupun pencinta sejarah. Satu. Yang kedua, ahli sejarah atau peneliti sejarah. Itu yang kedua, ahli sejarah, peneliti sejarah, ada bukti dulu baru bisa dia menganalisa. Betul. Oke ya. Ada lagi yang namanya literasi dari saksi sejarah. Oke ya. Dan satu lagi pelaku sejarah. Oke. Di antara empat itu yang mana literasi atau informasi yang lebih akurat, yang lebih valid ya, yang valid ya. Tentu kan pelaku sejarah dan saksi sejarah. Sayang orang-orang ini tidak ada lagi orangnya, manusianya. Tapi di sini ada
keturunan apa runtunnya, zuriatnya. Zuriat ya. Di antaranya ini beliau. Iya. Dan beliau ini runtun ke 30 dari kepimpinan Sriwijaya atau penguasa Sriwijaya. Oke. Jadi kalau mau tanya siapa penguasa Sriwijaya sekarang, ini. Tapi belum Generasi ke-30 tadi ya. generasi ke-30. Artinya itu runtun dari zuriat ke-30 dari penguasa Sriwijaya awal yang di abad kedua itu. Gitu ya. Itu dari- Pak Pak Apran ya, Bapak. ya. Ini kan pertanyaan juga. Di abad kedua itu kan Ya. sudah ada bentuk peradaban ya. Artinya Betul. sudah ada modern lah seperti itu ya. Ya. Ada kehidupan, ada karakteristik ya. seperti itu misalnya kan. Nah, apakah di abad itu memang tidak ada peninggalan Pak? Misalnya dalam bentuk mungkin kayu, misalnya apa tulisan-tulisan di kayu atau di dalam bentuk lain gitu Pak? Atau peninggalan-peninggalan memang di abad kedua sebagai pelaku praktisi budaya lah Anda seperti itu. Apa memang abad itu memang masih kita belum ada kemajuan seperti itu begitu Pak? Ya begini, kenapa dikatakan di abad kedua itu hitungannya itu sebelum, kalau kita Islam itu sebelum Nabi Muhammad dimunculkan atau lahir. Jadi Sriwijaya itu sendiri, ia peradaban, ia juga ada penganut monoteisme, apa ketuhan yang Maha Esa Iya, istilahnya. iya. Dan mereka ini, kita ini menunggu pemimpin terakhir, pembawa citra agama Rasulullah. Nabi Muhammad. Nah, jadi Sriwijaya ini menunggu itu. Setelah adanya Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir atau pemimpin terakhir peringkat dunia, makanya Sriwijaya itu baru dimunculkan. Pak Pran, ini pertanyaan oke. juga dari masyarakat saya Ya, juga gitu ya. ya. Nabi ada peninggalan yang memperkuat bahwa Nabi Rasulullah adalah nabi terakhir. Bentuk gamis, pedang, sendal beliau, Ya, itu ya. bahkan trompak, itu kan menunjukkan ya. bahwa Nabi memang hidup dan juga memang syiarnya seperti itu. Ada, Nah, ya. artinya kita kalau abad kedua kan selogikanya, Sedikit siokianya banyak, harus ya. ada peninggalan juga seperti Ya. itu ya, karena Ya. sudah ada seperti itu. Nah ini Nah. gimana Pak Pran? Tadi yang dibilangkan oleh Pak Yanhar tadi, ada peninggalannya. Jung tadi. Jung itu sebenarnya perahu besar, kalau kita sebut kapal. Itulah armada yang dipakai pada saat maritim perdagangan Sriwijaya. Oke. Dan Jung ini ada 7. Jadi ada kapal Sriwijaya yang besar, apa perahu yang besar, kita sebut kapal, itu ada 7. Jung 7 namanya. Oke. Kembali. Dan, gitu ya, oke. Silakan Pak Pran. Ya, jadi kaitan dengan yang bilang Pak Taufik tadi, apa peninggalan lainnya? Tulisan Ulu. Oh. Kalau kita Aksara kenal itu Aksara Ulu. aksara Ulu, Kaganga. Kaganga ini nih bertulis seperti tulisan surat Ulu. Oke. Tulis di mana? Oh, itu zaman kayu, di kulit kayu Oke. dan lain-lainnya, lontar apa itu sekali. Itu kita bisa lihat juga sampai sekarang. Ada Pak ya, masih ada sampai sekarang ya? Ada. Oke. Itu inti kaitan jawaban itu tadi. Oke. Ke Ya. Pak Yanhar dulu. Ya. Ini kan agak sedikit nih, Ya. agak tersibak itu Pak. Ya. Ada aksara Ulu tadi ya. Dan juga ada kapal Jung seperti itu yang Anda klaim ini kan bisa kalau diteliti bisa ditahuin gitu Pak. Ya. Validitasnya bahwa ini kayu yang berusia Ya. berapa Ya. ribu tahun ya. Nah, sejauh ini apakah sudah ada penelitian gitu Pak untuk memperkuat argumen Anda? Belum, sampai saya ini kan untuk pembuktian ini kan kita literati daripada struktur di bidang kebudayaan kan tidak, belum ada ya, karena kita fokus ke sistem adat. Oke. Nah, kalau kita munculkan, kita kan belum berani apa, seolah-olah NKRI ini di bawah Majapahit, Oke. ya. Tapi saya tidak memunculkan untuk NKRI, saya munculkan untuk Indo-Asia. Oke. Ya, supaya sumbangsinya apa? Kalau Anda merasa zuriat Sriwijaya yang ada di Tiongkok, di Guangdong, di Tibet, di Thailand itu Anda merasa baru kita evaluasi, itu intinya. Tapi untuk memperlihatkan kesohihannya
memang harus diuji Pak ya. Anda siap Ya. kalau memang suatu diuji? Diuji, ya? ya. Siap seperti Ya. ya. Sejauh ini belum ada Pak ya, Anda pendekatan pihak Belum. atau pihak lain mendekati Anda? Belum ada. Belum ada seperti itu ya? Ya, belum Oke. ada. Pak, sedikit lagi kita kembali ke Sriwijaya ya. Ya. Sejauh ini kerajaan maritim yang Ya. dipukul mundur Ya. oleh kerajaan Chola ya, kalau saya Ya. tidak salah India, sehingga mengalami kemunduran seperti itu. Nah, ini kan agak jauh berbeda dengan yang versi Anda tampilkan ya. Bahwa waktu itu mungkin Hindu atau Buddha Pak ya, yang kerajaan Sriwijaya itu mungkin Hindu atau Buddha ya? Enggak, karena waktu itu belum ada agama. Oh, animisme apa itu ya? Ya, belum ada agama. Heeh. Ya itu. Kalau Buddha itu budi pekerti, akhlak budi pekerti. Heeh. Maka di kampus saya digambarkan ya, anak-anak kecil itu ada belajar di surau, Oke. dilanggar, belum boleh masuk masjid. Akhlak budi pekerti dulu tanamkan. Oh. Itu belum boleh masuk masjid. Kalau udah balik baru boleh masuk masjid. Nah, kalau yang di zuriat Anda, yang dari awal nomor 1 sampai berikut itu seperti apa Pak bentuknya Pak? Mungkin bisa dijelaskan gitu Pak. Maksudnya Mungkin peradabannya atau agamanya atau Muslim sekarang. dari awal dari yang Dari pertama. dari nenek saya itu abad dari urutan ketujuh. Oh, oke. Ketujuh. Sananya itu animis Buddha. Kalau boleh tahu sedikit Pak, Pak, hierarki Ada. garis-garisannya gitu Pak, Ini ada silsilah ya. silsilahnya gitu ya. Ya. Oh, ada kuat ya. Dan penonton Lentera Viral ini adalah katakanlah catatan dari zuriat peradaban yang ke-30 ya, yang memang mungkin nanti akan kita kaji juga bagaimana yang pasti beliau terbuka ya kalau ada pihak-pihak luar yang ingin katakanlah uji seperti itu ya, akan kita ketahui lebih lanjut Pak. Oke, kembali juga ke Sriwijaya Pak, yang abad ke-7 Sriwijaya Nasa segala macam bala putra dan segala macam studi agama Buddha dan segala macam. Nah, ini ada korelasi tidak Pak? Ada kaitan nggak gitu Pak, penegasan gitu Pak antara Sriwijaya abad 7 dengan yang jauh sebelum Anda rentang waktu abad kedua itu Pak? Tetap perjalanan. Perjalanan sistem yang sudah matang. Karena kita menyiapkan. Ya, disiapkan dari abad kedua sampai abad ke-6 itu kan disiapkan. Apapun bentuknya. Gimana cara mengendalikan Jung. Zaman itu kan belum ada mesin. Kubota tidak ada, Yamaha tidak ada. Dengan cara apa? Iya. Ya, menjalankan perahu tadi. Nah, di alam rasional harus kita berbicara. Nah itu, makanya saya ada saya tugas ilmu pidaran. Tapi dari aksara yang Anda zuriat Anda kan tidak ada penjelasan Pak ya bahwa Sriwijaya nantinya akan berbentuk kerajaan misalnya, tidak ada penjelasan seperti itu Pak. Kita tidak pernah kita bicara gitu karena kita terikat dengan aturan sidang. Oh iya. Ini aksaranya kan ini. Aksara agama. Aksara kangen itu ya. Iya. Ada 28 apa? Iya. Ya. Jadi ke Pak Apran dulu ya. Ya, Pak Apran, jadi ini sebenarnya ada kaitan tidak Pak antara Sriwijaya abad ke-7 dengan peradaban Sriwijaya yang kedua yang di Pasemania begitu Pak Apran? Lah inilah yang menjadi perdebatan atau pengkajian yang saya nggak bisa mengatakan baru belum ada bagaimana pastinya gitu kan. Iya. Ibarat begini, ada orang buta meraba-raba gajah, orang-orang ada berapa? Iya. Yang satu meraba ekornya, Oke. yang satu meraba kakinya, yang satu lagi meraba belalainya, belalainya, dan ada juga yang taringnya. Iya. Oleh mereka tidak melihat semuanya, mereka berdebat habis-habisan. Iya. Dan itu tidak ada yang salah, benar semua, Betul, karena dia betul. diraba, mereka meraba, Iya. karena tidak melihat. Seandainya mereka itu bisa melihat, akhirnya melihat, oh ini gajah rupanya. Jadi kamu itu megang buntutnya, maka seperti cambuk, nah, gitu kan? Iya. Nah itu filosofinya itu kan. Artinya kita selama ini masih terjebak dengan bagian belum menyeluruhnya. Ranting, dahan, tapi belum batangnya gitu. Kaitan juga dengan dengan Nabi Muhammad Rasul tadi, kita ini kan sebetulnya Islam itu disebutkan namanya Islam, agama Tuhan, agama tauhid itu pada saat Nabi Muhammad dan di akhir kerasulannya. Iya. Padahal seluruh nabi yang 24 yang lainnya itu kan beragama tauhid. Betul.
agama Tuhan, agama Rabbi. Iya. Tapi belum disebut Islam. Oke. Nah, waktu itu orangnya belum disebut Muslim. Ya. Di situ yang kita mungkin keterbatasan kita untuk memahami lebih keseluruhannya. Ya. tadi. Pak Pran, sebagai Iya. pemerhati budaya, Oke. Anda sepakat bahwa klaim ini harus juga didukung sejumlah teori dan katakanlah Betul, jurnal maupun literasi betul, lain gitu, betul. Pak Pran? Betul ya. Kalau saya kan bukan ahlinya, cuman pemerhati, tapi kalau saya boleh bilang, apa yang selama ini saya tahu dari literasi saya itu, belum ada literasi yang kaitan budaya kayu. Oh, Yang selama ini kita tahu budaya batu, satu. budaya logam, nah gitu kan. Sedangkan ini kalau soal budaya kayu lebih jauh lagi. Iya, iya. Kalau ditanya bahan-bahan itu dari mana? Batu itu milik bumi, Iya, sedangkan kayu itu tumbuh-tumbuhan kan. iya, Artinya kalau lebih tua lebih lah batu lah bumi, iya. tumbuh-tumbuhan baru. Tapi kalau soal budayanya atau peradabannya peradaban kayu. Oke, oke. Gitulah gitu kan. Termasuklah yang Jung tadi sebagai bukti kebudayaannya. Oke. Sedikit lagi ke Pak Yanhar mungkin. Pak Yanhar, kenapa peradaban Sriwijaya itu adanya di Besemah gitu, Pak? Ini pertanyaan juga gitu. Ya, sebenarnya. karena saya bilangkan tadi, sesuatu yang menciptakan kesucian jelas harus diproses dengan wilayah suci. Oh, Itu. Maka tadi ada wilayah Besemah, bernama Besemah itu kajian. oke. Ya, sebuah kajian itu manusia diproses, ya. Ya jelas kita sistemnya Parameter begitu. sucinya di mana itu, Pak? Gimana? Parameter sucinya di mana? Parameter itu, Pak? suci tadi yang kita ada 3 kajian tadi. Heeh. Ya, Besemah belingkar bukit tadi. Abdul Nanas tadi. Alhamdulillah. Ya, kita ada keseimbangan alam. Oke. Ya, satu. Kenapa di sini muncul kitab penolong Timur Jaya? Oke. Timur Jaya itu Nah, ada peraturan dan larangan. Iya. Nah, larangan ini yang mengikat. Iya. Ya. Larangan ini yang mengikat. Ya. Contoh paling kecil, maka saya di Raja dulu saya udah Iya, iya. dialog. Silakan Anda memakai kitab Undang-Undang Timur Jaya. Tapi kalau di Besemah tidak boleh boleh dipakai dengan catatan komplek anak nakal habiskan. Oh. Di Raja marah. Iya, iya. Ini pemerintah katanya. Oke. Ya itu. Dia nggak sanggup. Ya. Silakan Anda mengklaim itu. Bahwa Ratu Sinuhun membuat itu sah-sah saja. Yang pasti Pak Yanhar, kita tidak ingin ini menambah persoalan Sriwijaya Ya, tadi ya. ya. Karena sampai sekarang kan misteri Sriwijaya masih kental ya. Ya. Tempat pun secara pasti orang belum tahu, dan ini ada juga argumen yang Anda lontarkan bahwa ternyata peradaban Sriwijaya sudah berdua. Ya. Jangan orang sampai bingung seperti itu, Pak ya. Ya, ya, Anda ya. tidak ingin membuat bingung seperti itu. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yanhar Seling. Beliau adalah Ya. penguasa Sriwijaya seperti Ya, yang penguasa oleh Sriwijaya. beliau. Zuriat ke-30, dan juga Ya. ada Bapak Aprandianda ya, pelaku budaya. Yang pasti penonton Lentera Viral, silakan Anda untuk berasumsi ya. Kita tidak menggiring opini Anda untuk Ya. mempercayai seperti itu. Bebas. Yang pasti silakan teori Anda juga kemukakan, kajian juga silakan dipakai. Yang pasti ini memang perlu waktu ya, perlu waktu Ya. untuk mengklaim Ya. bahwa betul-betul peradaban itu sudah ada sejak lama, abad kedua, dan kaitannya memang ada dengan kerajaan Sriwijaya yang seperti selama ini kita ketahui. Kita tunggu bagaimana. Apa namanya itu ada kajian dikit apa? Kita kan ada sinopsis. Oke. Ya. Apa sinopsis itu panjang ya. Tapi itu memaknai Oke. ya. Apa istilahnya kan ada kayak puisi ya. Judulnya itu. Jadi langkah pasti tak tentu arah. Ya, kemana jejak harus melangkah. Ya, tunggul terendam di atas lumpur. Kemana batang akan berpijak. Ya, itu dasarnya. Ranting dan daun terkepah di angkasa. Kemana buah akan menyatu. Itu yang dicari. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yanhar, terima kasih. Pak Pranyo, terima kasih. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ya, menambah wawasan kita untuk mengungkap bagaimana Sriwijaya sesungguhnya. Kita tidak menggiring opini Ya, Anda. Tidak, itu kembali ke personal Anda ya. Yang Ya. pasti itu tadi kita sepakat di awal bahwa teori perlu dibahas, teori dan kajian-kajian untuk mengkatakanlah melegalkan bahwa
peradaban itu memang sudah muncul sejak lama dan ada takaran yang sejak. Baik, terima kasih Pak Yan Harseling dan Pak Apran Rianda juga terima kasih karena sudah bergabung di podcast kita. Saya Taufik Irfan. Selamat siang.